Menjelang pembagian dividen, harga saham Astra International Indonesia mengalami koreksi. Pada hari ini, koreksi cukup dalam 2,87%. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, mungkin Anda, para holder Astra International, berharap menjelang pembagian dividen ini harganya bisa terdongkrak sedikit lah ke atas sebelum dia masuk pada ex-date-nya, yang biasanya di ex-date itu kemungkinan akan koreksi sebesar dividen yang dibagikan. Ya, sebenarnya mungkin dua hal penyebab saat dimana Astra International menjelang pembagian dividen interimnya justru mengalami penurunan adalah deflasi yang sedang terjadi di Indonesia, dan juga yang kedua, stimulus ekonomi di Cina yang membuat banyak investor kelas kakap itu beralih ke pasar saham Cina. Dan jika memang itu akan berlanjut lagi, ya kemungkinan juga memang masih akan terdampak, tapi itu dalam jangka waktu yang pendek ya. Begitu juga dengan deflasi, karena kan deflasi mengakibatkan juga banyak yang menahan diri, seperti contoh mungkin ingin mencicil sepeda motor ataupun mungkin ingin mencicil mobil. Kemungkinan besar di situasi yang deflasi yang belum berhenti sampai di bulan terakhir ini, tentunya ini masih menjadi suatu alasan untuk jadi penghalang momentum untuk Astra kembali melanjutkan tren positifnya setelah kemarin koreksi cukup dalam sampai di bulan Juni. Namun bisa kita lihat dia kembali rebound, tapi mulai turun lagi ya di harga-harga 5.000-an ini, 5.000 sampai 5.100 sampai di 5.200. Ini mulai seperti itu pergerakan harga saham Astra International. Jadi intinya bagi Anda para holder Astra International ini, sebenarnya Anda cukup tenang sajalah dengan situasi sekarang ini. Toh juga apabila Anda malah yang sudah dapat di harga-harga 1.300, 4.400 ini kan secara potensi dividen yield Anda juga lumayan besar ya, di 98 sekarang ini, berarti Anda dapat dividen yield ya 2% lebih, dengan masih ada kemungkinan Anda mendapatkan dividen final nanti ya di kisaran 360. Nah ini jika di total, kalau Anda yang sudah masuk di harga 420 sampai dengan 460, potensi dividen yang akan Anda dapatkan itu di kisaran 10%. Jadi masih sangat menarik lah, sudah aman 10% di tangan Anda, sekalipun harga sahamnya masih terus berfluktuasi. Tinggal Anda sendiri yang mengontrol emosi Anda. Masih cukup aman kok untuk Astra ini ya. Potensi dividen totalnya bisa capai 10% sampai di bulan Mei nanti, artinya 7 bulan ya. Dalam 7 bulan Anda berkesempatan untuk mendapatkan 10% yang sudah pasti ya, sudah pasti karena melalui dividen, daripada Anda berspekulasi di saham-saham yang mungkin secara analisa, secara prediksi bisa mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi, tetapi dari segi kepastiannya juga belum dapat. Kalau untuk dividen ini kan nanti akan terjadi suatu yang memang ya betul-betul kejadian besar yang di luar dugaan, yang bisa kemudian menghalangi Astra ini membagikan dividen finalnya di bulan Mei di kisaran 360 sampai 390 jika dia membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang kurang lebih sama dengan tahun kemarin. Memang ini agak menurun dibanding dengan tahun kemarin ya, tapi ini kan laporan Q3 dan Q4-nya belum masuk. Jadi kalau Q3 dan Q4-nya justru malah membaik, potensi dividennya akan lebih besar lagi, bisa capai 11 sampai 12% untuk Anda yang sudah masuk di di kisaran 4.300, 4.400 bahkan sampai 4.600 ya. Dengan EPS annualized-nya masih di 783 ya, maka jika diasumsikan pun tetap seperti ini sampai di akhir tahun nanti, maka sebenarnya menghitung saja harga wajar dari EPS yang ada ini kan untuk sekarang di harga 5.000-an ini, Astra ini masih tergolong sangat murah, karena ya biasalah seperti yang dipakai kalau menghitung misalnya dengan cara yang sangat sederhana, EPS dikalikan dengan 10 sampai 20. Untuk EPS ini dikalikan 10 saja berarti sudah dapat harga yang paling murahnya kita di 7.800-an. Nah, di harga sekarang ini 5.000-an, maka Astra masih tergolong murah. Untuk Astra ya bisa Anda lihat
Ya, harga-harga wajarnya dengan kinerja seperti sekarang ini ya, dia harga wajarnya di 7 ribuan. Sebenarnya ya, harga wajarnya di 7 ribuan, cuma memang dengan sentimen-sentimen yang ada ya masih menghambat Astra untuk kembali ke harga wajarnya. Namun selama kinerja Astra ya minimal lah seperti ini, nanti ketika ada sentimen-sentimen yang bagus, kemudian ekonomi mulai membaik, maka pasti harganya akan kembali ke harga wajarnya. Tinggal menunggu waktu saja, karena memang kan untuk harga saham itu kembali ke nilai intrinsiknya itu tidak bisa dipastikan apakah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, ataupun mungkin bisa 2-3 tahun. Tapi paling tidak dengan standar harga wajarnya bisa ada di 7 ribuan untuk Astra. Jika dihitung secara sederhana ya seperti ini, kalikan EPS-nya, maka sebenarnya masih cukup aman. Kalaupun dia koreksi, ibaratnya daya tariknya untuk ke atas itu masih cukup kuat ya, untuk membawa Astra itu tetap menaik lagi. Walaupun memang untuk waktunya kapan kita tidak tahu, tapi ya bisa jadi dalam waktu dekat ini. Siapa yang tahu ketika situasi keadaan ekonomi Indonesia membaik, ya tentu ini akan menyebabkan harga saham Astra ini kembali naik. Memang kan salah satu sentimen yang boleh dibilang negatif di Astra ini adalah stimulus ekonomi yang ada di Cina. Tetapi untuk jangka panjang, jika stimulus ini justru membuat perekonomian Cina itu menjadi membaik, kita tahu bahwa untuk Cina kan adalah salah satu negara terbesar yang juga menunjang pendapatan di Indonesia. Tentu dengan Cina membaik di jangka waktu depan ini akan juga membuat Astra terdampak dengan sentimen positif di dalamnya. Jadi memang untuk jangka pendek stimulus di Cina ini berdampak, tapi pendek kok. Biasanya kemungkinan saja ini cuma 1 atau 2 minggu ke depan. Setelah itu stabil ya kembali lagi harganya akan tertarik ke harga wajarnya, walaupun memang waktunya kita tidak tahu kapan. Jadi daripada sibuk-sibuk Anda memprediksi, Anda berspekulasi, cobalah untuk saham-saham seperti ini. Saya sendiri masih cukup tertarik untuk membeli Astra ini, apalagi jika 1-2 hari ke depan kan dia akan kita lihat datanya ya, dia akan kumdet di tanggal 11, berarti di hari Jumat nanti ya dia kumdet. Di hari Jumat ini kalau Astra masih koreksi, saya masih sangat-sangat tertarik untuk membeli Astra ini jika di hari Jumat nanti dia mengalami koreksi. Setidaknya kalau dia turun lagi, apalagi turun di bawah 5.000, maka potensi langsung dapat kisaran ya hampirlah 2%. Walaupun memang ex-date kemungkinan besar dia akan koreksi, tetapi tidak mengapa. Yang penting sudah dapat dulu ya. Kalau sudah dapat dulu 2% itu sudah aman. Dia mau turun lagi ya, kalaupun masih punya modal kita akumulasi lagi, kalaupun dia naik ya akhirnya aman kan, kita sudah dapat dividennya, dia kemudian naik lagi, kita tidak pernah tahu. Memang sering juga jadi ex-date itu turun sebagaimana terjadi ya kurang lebih lah sebesar dividen yang dibagikan. Tapi bisa juga berbalik ya, mungkin dia hanya turun 50 dan kemudian akhirnya naik lagi ya, setidaknya kan dapat 2% ya, hampir 2% kita dapat ketika kita membeli Astra di harga sekarang ini. Maka itu kan sebenarnya sudah cukup aman ya, sebelum nanti menunggu pembagian dividen finalnya. Namun ini memang hanya mereka yang menggunakan uang dingin, kemudian untuk investasi yang jangka panjang yang bisa seperti ini. Saat ini justru Astra jadi menarik ya. Saya pikir kemarin dia akan terus lanjut ya, tren positifnya kemarin bisa terus berlanjut setelah koreksi cukup dalam ya, bisa berlanjut, tapi ternyata tertahan juga dengan sentimen-sentimen yang ada. Oke, mungkin itu saja dulu untuk saham Astra Internasional ini. Tetap semangat berinvestasi, happy cuan untuk Anda yang akan dapat dividen interim ketika pembagian nanti di tanggal 31 dan harganya koreksi, Anda bisa akumulasi lagi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.